Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada saat ini, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semuanya. Saya percaya kita tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan dalam nats kita hari ini menyatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita, dan rencananya tidak akan gagal. Mari kita sadar bahwa saat berjalan di dalam rencana Tuhan, kita tidak akan lepas dari kehidupan antara manis dan pahit. Jika melihat dan memperhatikan hidup keseharian kita, tidak selamanya hari-hari kita diwarnai dengan hal-hal yang indah dan menyenangkan, saudara. Pada waktu-waktu tertentu kita bertemu dengan masalah dan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan kita, dan malah seringkali kita harus berjuang keras untuk mencapai sesuatu. Dan harus kita akui bahwa kadang hal itu melelahkan. Tetapi seburuk apapun keadaannya saudara, hidup akan terasa indah jikalau kita mampu memetik hikmat dan mengerti segala rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Ayub mengalami dan melalui hidup yang silih berganti antara manis dan pahit. Manis saat menikmati berkat-berkat yang luar biasa, yakni kelimpahan harta, keluarga yang baik, dan dalam keadaan sehat. Namun ada saatnya kepahitan itu datang, di mana Ayub mengalami kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Ayub kehilangan semua ternaknya, lembu sapi, kambing domba, dan unta. Ayub kehilangan anak laki-laki dan perempuan. Seluruh tubuhnya penuh luka parah yang berbau busuk. Di tengah semua situasi itu, istrinya juga menambah penderitaan Ayub dengan meminta Ayub mengutuki Allah. Tetapi perhatikan saudara, Ayub tetap percaya kepada Allah bahwa ia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Inilah pengalaman iman Ayub saudara, yang hidup melekat dengan Tuhan. Saudaraku, jika Tuhan izinkan kita berada dalam kondisi tidak enak saat ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita terbelenggu oleh keadaan tersebut. Ketika kita diperintahkannya berbuat sesuatu, maka ia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tuhan tidak pernah keliru dalam rancangannya. Sebab itu, mari kita jangan menyerah dan putus asa dalam menghadapi pasang surut hidup ini, saudara. Sesulit apapun jalannya, jika itu kehendak Tuhan atas kita, yakinlah bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Tanamkan dalam hati bahwa perjalanan yang sulit dan melelahkan pada akhirnya akan berujung baik dan melegakan. Mari teruslah berjalan dalam kehendak Allah. Ia sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Firman Tuhan juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali dalam hidup ini kita tidak mengalami berkat dan pertolongan Tuhan karena kita kurang percaya. Padahal Alkitab menuliskan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Ayat ini berkata, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Bangsa Israel seringkali ingin sama dengan bangsa-bangsa lain. Apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, bangsa Israel juga ingin lakukan sekalipun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangsa Israel lupa bahwa mereka adalah bangsa pilihan dan bangsa kesayangan Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada bangsa pilihan Allah supaya mereka tidak meragukan Allah. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan
damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudaraku, dalam menghadapi pergumulan hidup, Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita, agar kita meraih keberhasilan dan kemenangan. Pertolongan Tuhan bisa kita nikmati asalkan kita benar-benar yakin dan percaya, tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap janjinya. Mari saudara, jangan kita meragukan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita yang percaya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini bagi kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih buat rencana Tuhan yang indah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi global COVID-19 dan dampak-dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa untuk program vaksinasi nasional. Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.